jejak langkah sang guru, sebuah jalan dalam sudut kehidupan ketika terderap mengayuh alunan. Dengan gempita bergerak ke depan, bersiap menapaki peristiwa, sebuah permulaan dalam mengungkap fakta, karena kami penggerak muda. Tak perlu risau untuk bertanya, siapakah aku dalam cerita? Hadirkan raga untuk bersua, di balik gemuruh bersahutan. Cukup Anda menjadi bagian komunitas kami yang sangat berkesan. Baik ya, untuk hari ini Bapak minta kalian buka buku halaman 24. Di situ ada latihan 1 dan latihan 2. Nah, tolong kalian kerjakan soal disalin. Pak, banyak amat 150 Pak. Bapak anak dulu sebentar keluar sambil menunggu Bapak sini lagi. 50 nih Pak. Iya. Pak, tulisnya di mana Pak? Di buku latihan atau langsung di buku ini Pak? Buku tulis. Ya, Pak. siapa yang tulisnya? Bisa ya? Ya Pak. Bapak dan tenang sambil Bapak keluar sebentar. Banyak amat Pak. Ada ya? Anjalnya Pak. Aduh, pusing ini. Apa ya? Perut sakit. Ini bohong. Aduh, sampai ini gara-gara itu Pak. Ini kasih dulu nih. Kalau banyak banget belum lagi kayak banyak. Habis dihukum Bu, habis dihukum Pak Yusuf. Push up. Berapa kali tadi 100 ya? Apa berapa tadi? Biar agak enakan perutnya ya. Kenapa nangis? Iya, tapi dihukum Pak Yusuf. Kok bisa sampai dihukum sama Pak Yusuf? Pasti ada masalah. Gak mungkin lah dihukum tanpa ada salahnya. Ini terlambat.
kronologinya. Memang pagi tadi itu Yo terlambat gitu, karena memang udah cukup lama, dan ketika itu dia datang saya sudah mulai mengajar, jadi ya cukup mengganggu lah. Ya biar bagaimana konsentrasi anak-anak jadi terpecah juga kan, terganggu dia datang. Akhirnya ya ada sedikit hukuman lah buat dia gitu. Ya memang pada saat itu semua anak melihat gitu. Yang lain gitu selain Iya, itu juga salah satu keresahan saya ya di kelas ini ketika mengajar itu, karena memang ada beberapa anak yang sering terlambat. Akhirnya saya kadang-kadang suka kehilangan cara gitu ya. Bagaimana kira-kira untuk mengatasi begini. Akhirnya ya untuk lebih mempersingkat waktu, udah cukup hukuman aja biar pembelajaran bisa lebih berlangsung. Kalau kan tadi setelah Bapak melakukan hukuman ternyata anak itu kurang berkenan sampai nangis seperti Iya, itu. harusnya Teman-teman gimana, yang Bu, ya? belajar. Mungkin Bapak punya cara yang lain gitu selain menghukum gitu Pak. Kak Yusuf, kalau boleh saya tahu ya, ketika pertama kali proses pembelajaran bertemu dengan anak itu, ketika anak naik ke kelas 5 gitu, ada nggak sih kayak kesepakatan kelas atau kontrak belajar gitu yang berkaitan dengan apa-apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, yang boleh dilakukan di kelas seperti itu Pak? Secara detail sih enggak ya, cuma saya pikir anak-anak udah paham karena di sekolah ini kan ada tata tertib, terus ada pembahasan sedikit di kelas gitu kan di awal-awal tahun pelajaran. Kedepannya seperti apa nih Pak supaya anak-anak dengan Bapak juga terjalin apa sih namanya hubungan yang positif gitu? Iya, ya mungkin tadi ya kita memang sudah ada tata tertib sekolah ya. Nah, dikuatkan lagi di kelas mungkin dengan kesepakatan dengan anak-anak ya, dengan tata tertib itu mungkin anak-anak ada yang lebih sesuai dengan tata tertib yang sudah ada, atau memang mereka lebih mau menyesuaikan dengan keinginan mereka ya dalam satu kelas itu, dan itu mungkin bisa lebih dipahami ya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya, ada yang Bu Yui. silahkan. Sekarang duduk. Terima kasih Bu. Maaf mengganggu, mungkin Ibu lagi sibuk ya Bu ya? Juga sih lagi mau ini aja sih, mau jadwal ada pelatihan. Nggak apa-apa. Ibu, saya mau lapor ke Ibu tentang rekan sejawat saya. Semalam saya dapat WA dari orang tua murid bahwa rekan sejawat saya itu sering melakukan hukuman. Jadi hukumannya itu bukan hanya verbal saja, tapi berupa hukuman fisik. Waduh, saya baru dengar ini, Bu. Betul. Siapa yang melaporkannya, Bu Yuni? Orang tua Bu, orang tuanya Yo. Kebetulan saya kan masih ada di grup. Lalu guru yang bersangkutan ini guru kelas atau guru Iya, apa? guru kelas, kelas 5 itu Bu Pak Yusuf. Bisa diceritakan kronologinya seperti apa? Itu sudah tidak boleh dibenarkan untuk ada hukuman fisik ya? Ternyata masih ada rekan kita yang Iya, seperti ini. ternyata. Betul. Kira-kira Bu Yuli sudah tahu berapa lama kejadian ini, atau apakah pemulangan yang selalu dilakukan oleh yang bersangkutan dengan kelas Pak Yusuf juga ini? Betul, Mas Pak Yusuf juga. Nah, Bu Yuli sudah berhasil mengidentifikasi atau mendapatkan informasi dari anak yang bersangkutan? Tadi sih saya tanya anaknya kenapa nangis, ternyata habis dihukum. Jadi anaknya merasa malu, yang pertama kan yang depan teman-temannya, yang kedua juga mungkin ketakutan Ibu ya, karena emosi mungkin Pak Yusuf terlihat gitu ya. Kemudian juga dihukum secara fisik seperti itu. Ya, ini sudah tidak dibenarkan ya Bu Yuli. Akan segera saya telusuri, saya identifikasi lagi, dan juga saya cari bukti-bukti lain. Kan ini sudah ada pelaporan dari Bu Yuli nih. Walaupun mungkin di balik itu semua orang tua juga sudah banyak Betul, yang ini melaporkan dari orang ya. tua Berarti ini ini sudah keresahan klimaks ya. orang tua, betul. Sudah klimaks ibaratnya. Jadi kita harus segera menangani dan juga harus melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Karena beliau kan juga guru yang senior juga di sekolah ini ya. Memang sudah banyak peran aktifnya di sini. Berarti mudah-mudahan nanti saya coba panggil, saya coba tegur secara lisan, dan juga akan ada pembinaan terhadap beliau jika memang terbukti bahwa hasil dari informasi sebelumnya atau dari pihak orang itu memang melaporkan sesuai dengan realitanya. Jadi ini harus saya cross check terlebih dahulu untuk mendapatkan
kebenaran fakta dan datanya, sehingga saya bisa mengambil keputusan secara benar dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Jadi saya tidak mau juga menuduh tanpa bukti ya, dan juga Iya, harus betul. ada penegasan penguatan juga terhadap fakta di lapangan. Terima kasih banyak informasinya ya Bu Yuli. Sama-sama Bu Yuli ya. Nanti Terima akan kasih. saya tindak lanjuti. Nanti kalau saya butuh bantuan untuk hal tersebut, Bu Yuli bersedia ya. Insya Ketika Allah saya siap Bu. ketika saya nanti perlu rapat khusus dengan manajemen ataupun dengan yang lain. Terima kasih Iya, banyak ya Bu Yuli. Ya sama-sama Bu Yuli, mungkin itu saja Bu ya. Saya mohon pamit ya Bu ya. Ya. Kebetulan masih ada. Oke. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya, silakan Pak Yusuf. Iya Bu. Boleh Silakan masuk, Bu? duduk. Iya. Ya. Silakan Pak. Bapak dari mana? Masih ada kelas atau? Saya sudah kasih tugas Bu. Oke. Tadi dari informasikan kalau saya diminta menghadap. Ya. Sebenarnya cuma mau cross check aja sih ya Pak Yusuf ya. Oh, iya. Bapak kan pengajar guru kelas 5 ya. Iya, Yang betul. saya tahu guru kelas tinggi ya ibaratnya ya. Dan yang sepahaman saya juga Bapak juga sudah lama mengajar di sekolah ini ya. Tentunya pengalaman juga sudah banyak Bapak Iya. terapkan, kemudian Bapak juga sudah banyak juga yang dilakukan berkontribusi buat sekolah. Cuma ini ada beberapa hal yang mau saya cross check nih Pak Yusuf ya, karena sebagai pimpinan juga saya perlu mengedepankan asas untuk bisa mengidentifikasi permasalahan. Nah, Iya. kebetulan ini ada beberapa yang masuk ke saya terkait laporan. Yang pertama ini adalah laporan dari orang tua nih Pak Yusuf. Yang kedua dari rekan sejawat. Iya. Nah, kira-kira Pak Yusuf sebelum saya mendapatkan informasi lebih jauh, Pak Yusuf sendiri ketika mengajar itu memang dalam penerapan di kelas seperti apa Pak? Iya. Saya ceritakan dari awal Bu ya, kronologisnya. Iya, tadi kan Bapak juga bilang ya sudah ada coaching dengan Bu Yuli Iya, ya. iya, coaching, Bu. Seperti kita ketahui ya, Bu Yuli kan memang sebagai salah satu CGP ini ya, yang memang Iya. sudah mulai harus banyak pendampingan juga kepada rekan-rekan sejawat. Kebetulan sendiri kan memang Bu Yuli ini mendapatkan informasi ya dari Iya. orang tua dan dari anak. Makanya saya berusaha untuk meng-cross check dulu, mengidentifikasi permasalahan, Iya. kemudian jika memang dari Pak Yusuf sendiri kan memang sudah memahami ya bahwa konteks pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu seperti apa. Seperti saya juga dengar nih, kayak misalnya ada anak Yohanes yang memang dia suka musik. Kan perlu kita juga eksplor ya dari bakat yang ada di anak ini, kira-kira Iya. apa yang mau dimunculkan. Mungkin Pak Yusuf kan sudah mengamati sebagai guru kelas ya, kira-kira Pak Yohanes ini cocoknya dia apa yang bisa diberikan tanggung jawab atau tugas yang memang lebih mengarah kepada membentuk kedisiplinan. Biasa memang harus menyesuaikan dengan kontrak zaman ya Pak ya, seperti Iya, yang kita kondisi ketahui ya. sekarang. Filosofi KHD memang kita harus lebih melihat peran anak dengan kodrat yang mereka miliki tidak sama. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan mereka dari mulai gaya belajarnya, ada yang kinestetik. Nah, Yohanes ini kan memang dia apa itu Pak biasanya dia? Ya Gaya memang belajarnya lebih ke apa? lebih ke kalau saya mendapat materi dari video tadi jenis auditori Bu ya. Ya, auditori. Jadi memang lebih banyak untuk diberdayakan untuk memberikan refleksi contohnya secara lisan gitu. Maaf Bu, berisik ya Bu? Enggak apa bagus semangat ya. Sebenarnya Iya. karya Iya ya. ya kan Pak Makasih Yusuf Bu. ya. Makasih Pak. Wah bagus sekali Pak Yusuf kenal anak ini Iya Bu, ini Yohanes dari kelas 5. kelas agama. Iya betul. Keren. Kita harus benar-benar menjaga aset berharga sekolah kita. Iya, memang
selama ini Yohanes punya ketertarikan di bidang musik. Jadi kita benar-benar harus mempush dia supaya dia terus berkarir dan produktif ya. Iya, mudah-mudahan program ekskul di sekolah kita bisa meningkatkan produktivitas. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua